Selamat datang di bioskopnya Pak Yan, bioskop review film kesayangan kita. Nah, kali ini Pak Yan akan membahas film dari Korea yang berjudul No Mercy. Film ini menceritakan tentang kakak yang menyelamatkan adiknya yang dibawa lari oleh om cabul ya, dan diperkosa di mana-mana. Tak usah lama-lama lagi, kita gas ke film. Film akan bercerita tentang seorang gadis yang baru saja keluar dari penjara bernama In-ae. Tapi sepanjang film sang adik akan memanggilnya dengan sebutan Oni, jadi kita sebut saja dia Oni agar gampang untuk menyebutkannya. Di sini diceritakan setelah keluar dari penjara, Oni langsung pergi menemui adiknya yang memiliki kelainan dan hidup sendirian karena kedua orang tua mereka sudah meninggal. Sehingga ya mau tidak mau Oni harus merawat adiknya sendirian dan apesnya dia harus terlibat suatu kasus dan masuk penjara. Oni di sini digambarkan sebagai sosok yang baik dan sangat menyayangi adiknya. Sebuah karakter yang membuat kita jadi bertanya-tanya bagaimana bisa karakter baik seperti ini bisa masuk ke dalam penjara. Dan film No Mercy pun dimulai. Cerita kemudian berlanjut pada adegan malam hari di mana Oni memberikan hadiah jepit rambut pada adiknya yang bernama In-hee. Di sini In-hee sempat bercerita jika ia tidak suka ke sekolah dan ingin berhenti saja dari sekolah dan bekerja seperti kakaknya. Tapi ya mana mungkin Oni membiarkan adiknya tidak sekolah dengan kondisi seperti itu. Ia pun mencoba meyakinkan adiknya untuk tetap melanjutkan sekolah, setidaknya hingga ia lulus. Dan meski agak sedikit terpaksa, adiknya mengiyakan hal tersebut. Singkat kata, esok pun tiba dan di sini diceritakan jika In-hee menjadi korban bulian teman-temannya di sekolah. Jadi para geng yang mengganggu In-hee ini sengaja menjual In-hee pada pria-pria di hotel dan saat proses permainan, teman-teman In-hee dengan sengaja memergoki mereka sehingga teman-teman In-hee bisa memeras pria-pria itu. Karena biar bagaimanapun In-hee masihlah anak di bawah umur. Namun sayang ada suatu ketika orang yang menyewa jasa In-hee ini merupakan seorang preman yang terlibat pada sindikat jual beli wanita. Teman In-hee pun tidak berdaya melawan orang itu dan akhirnya In-hee diculik oleh orang itu untuk dijual. Oni yang merasa khawatir karena sang adik tidak kunjung pulang mencari keberadaan In-hee dimanapun tapi nggak bisa ketemu. Hingga pada akhirnya pagi pun tiba dan Oni berusaha mencari adiknya di sekolah. Dan ya seperti yang bisa kita tebak, In-hee tidak ada di sekolah. Teman In-hee yang sama-sama menjadi korban bulian di sekolah pun memberitahu Oni apa yang sebenarnya terjadi. Dan Oni pun langsung menghajar semua pelaku yang membuli adiknya satu persatu. Di sini Oni akhirnya mendapat informasi kartu nama orang yang telah membawa adiknya pergi. Namun nomor telepon di kartu nama itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Oni pun berusaha untuk lapor polisi, namun karena sang polisi kebanyakan cincong gak jelas, akhirnya Oni memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Karena berhubung si Oni ini merupakan juara karate ketika ia masih sekolah dulu. Oni pun mencoba menghampiri alamat yang tertera di kartu nama tersebut dan mendapati ada seorang yang berjaga di kantor tersebut. Dengan sedikit siksaan, akhirnya Oni berhasil mendapatkan alamat serta plat mobil orang yang membawa adiknya. Di sisi lain, orang yang membawa In-hee sedang terlibat transaksi dengan sebuah tempat prostitusi di mana In-hee akan dijual pada pemilik tempat itu. In-hee pun ditukar dengan sebuah pistol dan sejumlah uang. Ya, yang jelas uangnya itu cukup untuk buat lunasin utang rokok kalian-kalian yang kalau beli rokok masih ketengan di warung. Adegan kemudian berpindah pada Oni yang berhasil menemukan mobil dari orang yang menculik adiknya di sebuah tempat parkir gedung. Namun berhubung hari sudah malam dan tidak mungkin dia masuk menyelinap ke dalam apartemen di tengah malam, akhirnya Oni memutuskan untuk istirahat di dalam mobil selagi menunggu penculik adiknya keluar. Singkat kata, pagi pun tiba dan akhirnya penculik In-hee menampakkan diri. Langsunglah si Oni ini tancap gas dan mengejar orang tersebut dan adegan kejar-kejaran dan perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya Oni berhasil melumpuhkan si penculik dan berbekal dengan handphone yang dimiliki oleh sang penculik, Oni berhasil berbicara dengan orang yang menampung adiknya. Namun di sini orang itu berkata jika adiknya sudah dijual lagi ke tempat lain dan hal itu jelas membuat Oni makin frustasi. Namun setidaknya Oni berhasil melacak tempat orang yang menjual adiknya tersebut. Oni pun datang ke tempat itu dan melumpuhkan sang pemilik tempat. Meskipun di sini Oni hampir saja mati terbunuh dalam perkelahian ini.
Di sini Oni mendapat informasi jika sebenarnya In-hee sudah menghubungi kakaknya untuk menebusnya dari tempat itu. Namun Oni yang seharian sibuk jelas tidak mengangkat telepon itu, dan akhirnya In-hee menghubungi sebuah supermarket di dekat rumahnya. Dan setelah itu In-hee dijemput dan ditebus oleh seorang pria dengan setelan jas rapi. Oni pun diberikan nomor supermarket oleh asisten di tempat itu. Di sisi lain, Yoon-hee benar-benar dijemput oleh seorang opa-opa tampan. Jadi usut punya usut, opa-opa ini bernama Jung-woo dan ia merupakan seorang suruhan dari seorang pejabat politik bernama Pak Hyo. Di sisi lain, Oni berhasil mendatangi supermarket yang ditelepon oleh adiknya. Dan di sini terungkap fakta jika si pemilik supermarket ini sering melakukan pelecehan pada Yoon-hee dan ia tidak sendirian karena ada teman-temannya, si fotografer, dan si pemilik bengkel yang juga melakukan hal serupa pada Yoon-hee. Jir, apa nggak kena mental tuh orang dihajar oleh banyak orang kayak gitu. Udah malah kondisinya kayak begitu pula. Apalagi dia harus hidup sendiri karena kakaknya di penjara. Dah lah, males bayanginnya. Oni berusaha mencari tahu di mana keberadaan adiknya. Namun si pemilik supermarket tidak tahu apa-apa. Akhirnya Oni pun menghajar habis-habisan si pemilik supermarket itu dan pergi menemui si fotografer. Si fotografer juga mengakui perbuatannya setelah dihajar habis-habisan oleh Oni. Tapi di sini ia tetap tidak tahu di mana Yoon-hee berada. Dan akhirnya sampailah Oni ke pemilik bengkel. Di bengkel, Oni berhasil mendapat informasi berharga tentang siapa penculik dari adiknya. Jadi secara kebetulan pejabat Pak Kyung ini merupakan langganan dari si pemilik bengkel. Dan dia kayak tahu aja gitu soal masalah antara Pak Kyung dengan Oni. Kita pun diceritakan pada sebuah flashback di mana dulu In-hee yang lugu dan polos sempat diculik dan dicekoki obat-obatan terlarang sebelum akhirnya digoyong oleh pejabat Pak Hyo. Hal itu terjadi berkali-kali hingga pada akhirnya Oni mulai curiga dengan tingkah laku adiknya yang selalu pulang malam dan nampaknya stres. Akhirnya Oni pun menyelidiki apa yang terjadi pada adiknya dan ia sempat memergoki si pejabat dan berkelahi dengan pejabat itu. Itulah yang membuat Oni akhirnya mendekam di penjara seperti pada adegan di awal film tadi. Modus Pak Hyo menculik Yoon-hee sebenarnya agak berbeda kali ini. Ia menculik Yoon-hee bukan sebagai pemuas nafsu lagi seperti sebelumnya, namun lebih kepada dendam kepada kakaknya yang sebelumnya sudah menghajarnya habis-habisan. Pak Hyo sebenarnya sudah mengutus Jung-woo untuk mencari mereka berdua sejak lama. Namun hati nurani Jung-woo lebih memilih untuk membiarkan mereka berdua dan ia benar-benar terpaksa harus menjemput Yoon-hee kali ini karena ya itu perintah langsung dari bos yang sudah mengetahui keberadaan Yoon-hee. Adegan kemudian berpindah pada Pak Yong yang akan istirahat setelah melakukan pidato politiknya. Di situ Oni datang menyelinap dan mencoba menghajar Pak Yong. Namun karena kondisi Pak Yong sendiri itu dilindungi oleh banyak pengawal, membuat Pak Yong akhirnya bisa meloloskan diri. Di sisi lain, Jung-woo akhirnya memutuskan untuk mengkhianati bosnya dengan memberitahu Oni kemana bosnya pergi. Namun hal itu diketahui Pak Yong dan ia jelas tidak semudah itu untuk dijebak. Pak Yong pun akhirnya menangkap dan membunuh Jung-woo. Cerita kemudian berlanjut pada Oni yang bersiap-siap untuk menghampiri markas Pak Yong, di mana adiknya disekap dan Pak Yong sudah menyiapkan banyak pengawal untuk membunuh Oni. Pertempuran pun tidak terelakkan, namun karena kalah jumlah, Oni sempat keteteran dan dihajar habis-habisan oleh para pengawal Pak Yong. Untungnya semangat Oni bangkit setelah melihat adiknya yang sudah teler karena dicekoki obat-obatan dan para pengawal dan Pak Yong pun berhasil dilumpuhkan. Ya, meskipun kondisi Oni terluka parah akibat luka tusukan pisau dari Pak Yong. Dan film No Mercy pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan ini nilainya dari Pak Yan.